Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Wah, bersuka cita kalau pagi hari ini kita boleh kembali untuk sekolah minggu. Apa kabar adik-adik? Masih sehat, semangat dan kuat ya. Adik-adik, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus boleh memberkati kita, boleh menyertai kita, boleh memberikan kita nafas kehidupan untuk kita boleh melakukan setiap aktivitas kita hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami sampai hari ini Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun pagi bersuka cita, merasakan kesehatan daripada Tuhan, dan kami boleh sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya, biarlah berkenan untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu, haleluya. Aku telah tinggal
meninggalkan semua dosaku dan berlari pada tujuan, memuliakan Allah dan melakukan tujuan Tuhan di hidupku. Siapa yang hebat? Yesus. Siapa yang hebat? Yesus. Karena Yesus kita hebat, mengalahkan si jahat dan dosa, karena kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat.
Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku Mau Berubah dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita mau belajar dari perubahan hidup Zakheus. Kita menaikkan pujian Kasih Bapa. Ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Shalom teman-teman, gimana kabarnya saat ini? Semoga semua sehat ya, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini Kau telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itulah ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya hati dan pikiran kami bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya nih, siapa yang di sini punya saudara? Apakah teman-teman mengasihi mereka atau justru berantem sama mereka? Dan suka masih perebutan mainan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Zakheus dengan tema Aku Ingin Berubah.
yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah dapat ya? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dariku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, kakak mau cerita dulu nih. Jadi, kakak punya seorang teman namanya Didi. Suatu hari, Didi sangat kesal. Kenapa ya? Ternyata Didi kesal dengan adiknya namanya Dodo, karena Dodo tidak mau memberikan minuman kepada si Didi. Lalu Didi berpikir, lihat aja nanti, aku nggak akan mau berbagi apapun sama kamu, Dodo. Nah, waktu itu kakak menyampaikan cerita mengenai Zakheus ini. Jadi, teman-teman tahu nggak siapa Zakheus? Tadi kan kita udah baca kita tuh. Ayo, siapa Zakheus? Ya, Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan dia sangat kaya raya. Jadi, Zakheus ini suka mengambil pajak dari orang. Bahkan dia suka memeras dengan menaikkan pajak yang harus dibayarkan kepadanya. Suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, di mana Zakheus tinggal. Tuhan Yesus berjalan melintasi itu. Nah, Zakheus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang di sana. Dan Zakheus juga badannya pendek. Lalu ia berlari mendahului orang banyak itu, dan ia memanjat pohon ara untuk melihat siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus melintasi jalan itu, dan dia berkata, "Zakheus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Nah, saat itu juga Zakheus langsung turun dan langsung menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Setelah Zakheus menerima Tuhan Yesus, ia berkata, "Tuhan, setengah dariku akan kuberikan kepada orang miskin." Dan juga Zakheus akan mengembalikan 4 kali lipat bagi orang-orang yang telah dia peras. Wah, luar biasa ya Zakheus. Hidupnya berubah setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang Zakheus mau berbagi sama semua orang. Nah, setelah mendengar cerita tentang Zakheus itu, Didi dalam hatinya langsung diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan hati Didi, dan Tuhan telah menjadikan Didi anaknya. Kenapa tidak? Karena Didi telah berubah menjadi orang yang baik hati. Dan Didi akhirnya menghampiri adiknya bernama Dodo. Dan Didi berkata, "Aku mau berbagi denganmu, Dodo adikku." Wah, sekarang hidup Didi sudah diubah oleh Tuhan. Dia tidak lagi jadi egois, tapi dia mau berbagi kepada semua orang.
bahkan kepada adiknya dan kepada teman-temannya. Wah, puji Tuhan ya. Bagaimana Didi telah diubahkan oleh Tuhan dan Didi mau menjadi orang yang mau berbagi kepada semua orang. Nah, siapa yang di sini mau berubah seperti Didi? Siapa yang di sini mau berubah seperti Zakheus? Nah, kalau kalian ingin berubah seperti Didi dan Zakheus, ada satu syarat. Syaratnya apa? Kalian harus menerima Tuhan Yesus dalam hati kalian. Dan kalian harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hati kalian. Karena ada seperti tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus yang menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itulah teman-teman firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan saat ini. Bagaimana kita harus berubah seperti Zakheus dan teman kakak yang bernama Didi, yang saat ini sudah menerima Tuhan Yesus dan mau berbagi pada semua orang. Nah, sekarang saatnya kita berdoa supaya Tuhan ubahkan kita dan Tuhan menjadikan kita anak-anaknya dan kita menjadi orang yang mau berbagi kepada semua orang seperti Zakheus dan juga Didi. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami saat ini telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakheus ya Tuhan. Bagaimana seorang Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan dia sangat kaya raya, bahkan sering memeras orang-orang yang bayar pajak kepadanya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berubah seperti Zakheus. Dia telah diubahkan oleh Tuhan menjadi seseorang yang baik hati dan juga mau berbagi kepada semua orang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya kami semua dilindungi oleh-Mu ya Tuhan Yesus dari segala sesuatu. Dan berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti Didi, anak yang mau berbagi kepada adiknya, yang menyayangi adiknya dan menyayangi saudara-saudaranya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ubahkanlah hati kami supaya hati kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juga juru selamat kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan sembilan tangan-Mu dan biarlah kami bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena kita diciptakan Tuhan seturut gambar dan serupa dengan Tuhan, dan hidup kita mau berubah sesuai dengan rancangan Tuhan, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, Ku Dicipta Mulia. Kebetulan ku dirancang untuk tujuan Tuhan.
hari ini mau mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Nah, hari ini adik-adik, Kak Elma mau mengajak adik-adik membuat kreativitas jam dinding. Karena barang-barang bahan-bahan yang akan kita pergunakan, nih Kak Elma punya karton. Terus adik-adik boleh loh pakai apaan aja, nggak harus pakai karton, juga pakai kertas warna untuk lapisan kartonnya nanti. Nah, ada lem, kami juga punya gunting, pensil untuk melingkari. Terus kami juga punya angka-angka nih untuk jam-jamnya nanti. Karena dapatnya dari mana? Dari kalender, dipotong-potong. Kalau adik-adik nggak punya juga nggak apa-apa, ditulis tangan. Pokoknya adik-adik buat sekreatif mungkin ya. Nah, langkah awalnya adalah kita akan mencetak lingkaran. Karena kamu mau bikin jamnya lingkaran. Karena kamu nggak punya jangka, kamu pakai ini piring. Adik-adik boleh loh pakai piring, boleh. Kak, kalau aku mau yang kecil boleh nggak? Boleh. Kalau aku mau kotak boleh nggak Kak? Boleh. Kalau aku mau bentuk karakter boleh Kak? Boleh. Terserah adik-adik saja. Nah, kita mulai ya. Pertama kita cetak dulu karton yang tadi ini, yang kosong kita cetak pakai piring, pakai pensil ya. Nih, kita cetak. Tara, sudah jadi ya, sudah jadi lingkaran. Nah, kertas warnanya juga kita cetak sama pakai piring juga, pakai piring ini kita cetak juga. Lalu kita potong ya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita menggunting, hasilnya seperti ini lingkarannya, bulat seperti ini ya. Nanti habis itu adik-adik tempel yang tadi kertas warna yang sudah kita gunting ini ke lingkaran yang ini. Karena sama besarnya, jadi ditempel menjadi satu bagian. Minta bantuan mama ya untuk nempelinnya. Selanjutnya kita mau nempelin angka-angka. Nih, angka-angka ini ya. Angka 1 sampai 12. Kita siapin angka 1 sampai 12. Yuk kita mulai nempelin angka-angkanya pakai lem. Kita tempel, kasih lem, kita tempel semua sampai dengan angka 12. Kita tempelin semua ya adik-adik, angka 1 sampai dengan angka 12 secara berurutan menggunakan lem. Lalu kakak juga menempelkan gambar nih. Kakak punya gambar kayak gini nih, gambar lagi berdoa dan membaca Alkitab. Kalau aku nggak punya gambar Kak, nggak apa-apa, adik-adik boleh tulis. Jadi nanti sudah jadi seperti ini nih. Tada, sudah jadi ya. Udah kakak tempel gambar. Ini contoh ya. Nih, ini contoh jadwalnya kakak. Elma tuh kalau bangun jam 5 pagi tuh. Nih, Elma bangun jam 5 pagi. Jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 5. Kakak bangun jam 5. Biasanya kakak ngapain sih jam 5? Kakak berdoa. Nah, kalau adik-adik bangun tidur berdoa, adik boleh tulis di sini berdoa. Lalu jam 12 siang setelah makan siang, Kak Elma biasanya sebelum makan berdoa dulu ya. Tapi di sini setelah makan siang Kak Elma berdoa dan membaca renungan biasanya karena punya waktu cukup kurang lebih 30 menit untuk membaca renungan. Setelah itu Kak Elma lanjut kerja lagi sampai sore. Biasanya Kak Elma kalau tidur jam 9 atau jam 10 malam. Nah, sebelum tidur Kak Elma berdoa lagi. Kak Elma berdoa sambil membaca firman Tuhan 1 atau 2 ayat. Nah, ini adalah contoh yang Kak Elma. Adik-adik boleh membuat kreativitas jam ini sekreatif mungkin dan juga dengan bantuan papa mama seperti jadwalnya adik-adik aja. Adik-adik bangun jam 7 nggak apa-apa, tulis aja jam 7 terus ngapain. Kenapa sih Kak kita harus bikin jam ini? Kita bikin jam ini supaya kemarin kan kita sudah
dengar cerita tentang Paulus yang berubah ya, sekarang kita juga mau berubah. Kalau adik-adik selama ini sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, tapi masih bolong-bolong Kak, karena aku suka lupa jam berapa ya gitu. Nah, dengan adanya jam ini mengingatkan kita bahwa kita harus, sudah jam 7 pagi, waktunya aku baca Alkitab nih. Tuh, jadi lebih teratur, kita membawa perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Itu ya adik-adik, jamnya boleh loh ditempel di kamar kita untuk mengingatkan kapan kita untuk berdoa atau membaca kitab suci atau renungan. Nah, setelah adik-adik sudah buat jam ini, adik-adik boleh foto ya sama hasil karyanya, lalu adik-adik kirim ke WA grup kelas masing-masing atau ke kakak-kakaknya ya. Bye-bye, kakak tunggu ya kreativitasnya. Selamat hari Minggu, selamat berkreativitas adik-adik. Dadah. Adik, jangan lupa mengerjakan challenge minggu ini ya. Dan sekarang kita mau lihat challenge minggu lalu. Aku merupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada Kakak sekolah minggu dan teman-teman. Ini kerajinan adet. Filipi 3 ayat 13. Aku merupakan beribadah. Filipi 3 ayat 13b. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Aku di sini dan keluargaku baik dan sehat. Nah, ini adalah tugas challenge-ku hari ini. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Aku hari ini akan mengumpulkan kreativitas dari Filipi 13 ayat 3b. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Selamat hari Minggu. Kakak sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 5 Oktober sampai 11 Oktober 2020 dan kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, mari kita akhiri akan persekutuan kita di pagi hari ini. Kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu ya Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa hari ini sekalipun kami masih beribadah ataupun dalam sebuah persekutuan di rumah kami masing-masing, kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau tetap boleh mempersatukan kami dalam persekutuan bersama walaupun secara online.
Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan hari ini yang mereka dengarkan, membawa mereka Tuhan untuk sungguh mengalami sebuah perubahan, yaitu perubahan yang semakin hari semakin hidup serupa dengan Kristus. Ia Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu. Berikanlah kekuatan, berikanlah semangat, bahkan hati yang penuh dengan kasih. Di dalam situasi yang sulit hari ini, Tuhan terus berikan kekompakan untuk boleh bergandengan tangan di dalam melayani, bahkan memberikan yang terbaik untuk membawa anak-anak kami ini hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Di tengah-tengah pergumulan mereka juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi masalah, bahkan apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan, bagi setiap guru-guru yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani anak-anak, Tuhanlah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya di tengah-tengah panggilan mereka untuk boleh melayani, Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, maka Engkau juga yang akan bertanggung jawab, bahkan memperlengkapi bagi setiap hamba-hamba-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anak-anak kami di dalam studi mereka hari ini, saat ini, bahkan di dalam semua kegiatan mereka, mungkin juga bosan di rumah dengan kondisi yang ada. Namun ya Allah kami yang hidup, kami serahkan mereka semua kepadamu. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, supaya di tengah-tengah kondisi seperti ini mereka tetap belajar walaupun secara online ya Tuhan. Engkau boleh mampukan mereka satu persatu mengikuti mata pelajaran yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan bagi kedua orang tua, bahkan bagi anakmu secara pribadi, pada saatnya Tuhan Engkau boleh mampukan mereka untuk boleh raih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kedua orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam situasi yang sulit saat ini. Kiranya Allah sumber segala berkat senantiasa menyertai dan memberkati, berikan kekuatan, bahkan juga kesehatan bagi setiap mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan untuk gereja-Mu, di mana kami boleh berada, di mana kami boleh dibentuk, dibimbing di sini GKPI Jemaat Citerep. Tuhan Engkau memberkati seluruh majelis, bahkan seluruh pengurus yang ada, yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani, membawa jemaat-Mu bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan bawa mereka untuk terus juga diberikan kekuatan, semangat, bahkan di dalam segala pekerjaan, bahkan juga dalam keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan semua yang ada di dalam pemerintahan kami pada saat ini Tuhan. Banyak orang-orang yang punya rencana-rencana yang jahat untuk negara ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menempatkan semua anak-anak-Mu untuk boleh menjadi wakil di tengah-tengah pemerintahan ini, untuk boleh memimpin bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan menguatkan, Engkau juga yang akan memberkati mereka. Doa kerinduan kami Tuhan, dalam situasi pandemi ini ya Bapa, pemerintah yang ada, baik pusat dan daerah, Tuhan berikan kekuatan, semangat, kerjasama yang baik untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar di dalam mengendalikan akan pandemi ini Tuhan, corona ini ya Bapa. Satu hari kerinduan kami semua Tuhan, semua penyebaran virus ini boleh dikendalikan oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akhiri persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku, anak-anak sekalian, mari kita satukan hati, mari kita terima berkat Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, kiranya menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.